Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu taala. Karena kita bahas musibah, sekarang masuk di pembahasan tentang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Iya. Bab dari keimanan itu, keimanan kepada Allah, itu tauhid. Adalah seorang bersabar terhadap perintah Allah atau terhadap aqdarillah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesabaran ini adalah kewajiban. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, isbiru. Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa terhadap apa yang Allah SWT telah tentukan terhadap dirinya dari musibah, ini kewajiban. Oleh karena itu disebutkan dari keimanan adalah as-sabr. As-sabr. Kemudian sabar sendiri itu ada 3. Ada sabar terhadap atau sabar di atas ketaatan. Ini sabar. Sabar dalam menahan diri terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sabar. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi jenis-jenis sabar. Yang terakhir sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar di atas ketaatan, ini banyak dalilnya. Banyak dalilnya. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budahu wastabir li'ibadatihi. Lihat. Wastabir li'ibadatihi. Sabarlah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk sabar di atas apa? Ketaatan. Di atas ketaatan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Berarti kan perintahkan keluargamu untuk salat, kemudian sabar kamu. Karena itu ketaatan, memerintahkan pada kebaikan itu ketaatan, maka sabar dalam memerintahkan seseorang di atas kebaikan. Itu dalilnya semua. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'un. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang mereka di atas ketaatan. Sabar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan balasan dari apa yang mereka sabar adalah jannatan wa harira. Ya. Allah membalas pada mereka surga dan sutra. Bima sabaru, ditafsirkan bima sabaru bima sabaru ala taatillah. Itu dia. Balasannya luar biasa. Balasannya luar biasa. Disebutkan juga dengan tafsir lain, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka sabar di atas menahan diri dari maksiat. Menahan diri dari maksiat. Maka diberikan apa? Balasan surga dan sutra. Kemudian yang ketiga, sabar di atas takdir Allah. Ini pembahasannya. Sabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya sabar ini adalah wajib. Dan sabar sendiri itu adalah menahan diri. Menahan diri dari yang namanya marah. Menahan lisan dari berbicara yang tidak bagus ketika ditimpa musibah. Pertama menahan jiwa, kemudian menahan lisan, kemudian yang ketiga menahan jawarih dari berbuat hal-hal yang bentuknya adalah bentuk penentangan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia kalau nanti niyaha, dia pukul-pukul pipinya, dia robe-robe bajunya, dia teriak-teriak, pukul-pukul tanah, pukul-pukul apa dan seterusnya. Itu menafikan kesabaran.
dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi kalau nanti musibah itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama itu sabar, ini kewajiban. Yang kedua ridho, kemudian yang ketiga apa? Syukur. Ya, syukur inilah yang disifati Nabi SAW, ya. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau masih sholat malam sampai telapak kakimu itu pecah-pecah, ya. Kemudian katakan, afala akuna abadan syakura, berarti kan menjadi hamba yang bersyukur, bersabar di atas ketaatan, menjadi hamba yang bersyukur. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau hubungannya dengan tauhid jelas, ya. Kalau katakan minal iman, itu minal tauhid, as-sabaru ala aqdarillah. Kalau ini jelas. Ya, jelas. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Perhatikan ini ayat di surat Taghabun. Kata Alqamah, itu Alqamah bin Qais Abu Shibl, ini dikunyai oleh gurunya Abdullah bin Mas'ud. Ini murid dari kibar tabi'in ini, Alqamah bin Qais, dari murid Abdullah bin Mas'ud. Kata Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhu musibah, al-musibah. Jadi dia adalah seorang laki-laki, seseorang yang ditimpa musibah. Fa ya'lamu annaha min 'indillah. Dan dia tahu bahwasanya musibah ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha dan menerima hal tersebut. Ya. Jadi dalam ayat disebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi tak kala timpa musibah, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali itu izin Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah. Ini lihat. Siapa yang dia mengetahui, meyakini bahwasanya musibah yang datang dari Allah, kemudian dia bersabar di atas hal tersebut. Dia terima. Iya, dengan meyakini bahwasanya musibah ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan untuknya. Maka dia terima. Maka Allah SWT katakan, yahdi qalbah, maka Allah pun memberi hidayah kepada hatinya. Perhatikan, balasan hidayah dari Allah SWT kepada orang yang sabar menunjukkan sabar itu adalah apa? Ibadah. Yang menjadi apa? Bagian dari tauhid. Bagian dari tauhid. Paham pendalilannya? Jadi Allah SWT membalas orang-orang yang sabar di atas musibah yang menimpanya, karena keyakinan dia bahwa yang datang dari Allah tidak datang kecuali kebaikan. Karena apa yang dilakukan Allah SWT semuanya penuh dengan hikmah. Maka dia bersabar, maka Allah memberi balasan apa? Hidayah. Ini luar biasa hidayah ini. Ya? Hidayah untuk membeli pakaian tidak dapat. Ya. Bagaimana Abu Thalib? Semangatnya Nabi SAW mau memberi hidayah kepada Abu Thalib, tidak diberikan. Perhatikan. Ya. Bagaimana usahanya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi ini mau memberi hidayah kepada Abu Thalib, tidak kesampaian. Tapi Allah SWT akan memberi langsung hidayah ketika dia meyakini, meridhai akan musibah, dia sabar menjadi kewajibannya akan musibah yang Allah SWT timpakan kepadanya. Allah SWT akan memberi apa? Balasan. Bahwasanya hidayah akan Allah SWT berikan pada hatinya. Jadi balasan hidayah ini menunjukkan bahwasanya sabar ini adalah ibadah. Sabar ini adalah ibadah yang menjadi bagian dari tauhid, menjadi kesempurnaan dari tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahih Muslimin
An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW qala isnani fin nas huma bihim kufrun. Ada dua pada manusia, keduanya bersama manusia itu adalah kekufuran. Apa itu? At-ta'nu fin nasabi wan nihayatu 'alal mayyiti. Baik, soal nahwi. Soal nahwi. Anda bisa jawab. Apa irobnya kufur di situ? Apa irobnya? Khabar dari mana? Hah? Khabar dari huma. Ahsantum. Itu soal awal. Dan itu bukan maksud saya pertanyaannya. Pertanyaan saya selanjutnya ini yang jadi inti. Huma mubtada wa huwa isim musanna, menunjukkan dua, ya kan? Dhamir musanna. Datang khabarnya mufrad. Boleh atau tidak? Hah? Kenapa bisa? Masdar. Hah? Kenapa kalau dalam bentuk masdar? Saya ingin jawaban wafi. Jawaban yang lengkap. Jangan setengah-setengah. Kalau karena jawabannya masdar, kenapa masdar? Ya kan? Ada yang bisa jawab? Sebagai penerang. Masdar itu bisa menjadi khabar. Selain ini Yalah. Menjib. Kita punya waktu panjang ini. Tidak ada masalah. Iya, karena jawabannya karena khabarnya masdar, ya kan? Iya. Sedangkan syarat mutabaqah antara mubtada dengan khabar itu khabarnya harus sifat. Itu alasannya. Syarat mutabaqah antara mubtada dengan khabar itu kalau khabarnya harus datang bentuknya sifat, isim fa'il atau isim maf'ul. Baru dipersyaratkan mutabaqah. Kalau masdar, iya. Itu bukan syarat mutabaqah antara mubtada dengan khabar. Jawaban kedua. Habis jawab. Hah? Pas. Iya. Ditakdirkan di situ apa? Zu bermakna sahib. Tapi zunya ini disesuaikan dengan apa? Huma. Ya kan? Kalau zu bermakna sahib berarti kalau musannanya apa? Kan zu mufrad, sahib. Kalau jamaknya zau, ya kan? Berarti kalau mufradnya zawa, apa musannanya seperti itu. Itu boleh. Ya. Ya. Kalau bingung sudah. Tapi yang pokok pertama tadi, karena itu yang dibahas, mutabaqah antara mubtada dan khabar itu dibahas. Itu jalan keluar lain, ya, jalan keluar lain. Mungkin antum sudah dengar semua, ya. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Ini kata Nabi SAW ada dua pada manusia dan keduanya ini bersama manusia adalah kekufuran. Kalau dia ada pada manusia ini maka itu adalah kekufuran untuknya. Apa itu? At-ta'nu fin nasabi. Bentuk celaan pada nasab. Iya. Celaan nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit. Niyahah. Akan dijelaskan apa itu niyahah? Contoh yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud marfu'an. Iya, yaitu memukul pipi atau merobek leher baju dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Iya, karena ini dari jahiliyah. Ya. Syahidnya di mana? Iya. Dua perbuatan ini. Iya. Ini muncul atau di perbuatan yang disyahidnya di an-niyahah, ya. An-niyahah ini itu apa? Muncul karena ketidaksabaran seseorang ketika ditimpa musibah. Iya.
Jadi yang wajib untuk seorang hamba kalau timpa musibah adalah bersabar. Kalau dia tidak bersabar, dan dia melakukan niyaha, dan niyaha ini bentuk tanda bahwasanya dia tidak bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman bahwasanya perbuatan tersebut adalah kekufuran. Celaan ini menunjukkan lawannya, yaitu kesabaran adalah sesuatu yang dipuji. Dan sesuatu yang dipuji itu adalah apa? Ibadah. Paham penilaiannya? Ini berneko-neko, tapi seperti itulah. Ya. Seperti itulah. Kadang istinbat dari para ulama seperti itu. Kita tidak tahu. Kadang dari mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, kadang dari ibtida' dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi kesabaran itu adalah ibadah. Dari dalil ini dilihat dari celaan bahwasanya an-niyaha pada mayit, terhadap mayit itu sesuatu yang menafikan apa? Menafikan sabar. Dan niyaha itu adalah sesuatu yang tercela, menunjukkan bahwasanya kesabaran ini yang menjadi lawannya itu adalah sesuatu yang dipuji. Dipuji, dan sesuatu yang dipuji itu adalah ibadah. Bisa? Maka dikatakan minal imani as-sabru ala aqdarillah. Jadi hubungannya dengan sabar dari hadis ini apa? Itu lawannya. Lawan dari apa? Adanya niyaha yang menafikan kesabaran. Bisa dihubungkan dengan bab. Iya, seperti itu. Kemudian musannif rahimahullah membawa definisi atau penjelasan apa itu niyaha. Qala walahuma an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala marfu'an laisa minna man daraba al-khududa. Itu pipi ini dia. Makna niyaha. Wa syaqqal juyuba. Juyub itu leher baju ya, bukan kantong. Iya, wa da'a bi da'wal jahiliyah. Iya, dia berdoa dengan seruan dari jahiliyah kepada kebinasaan. Pada celaan-celaan dan seterusnya, itu dakwah dari jahiliyah. Ini hal tersebut ini menafikan apa? Ini tanda bahwasanya dia tidak sabar. Dan ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah kekufuran. Ini kufur duna kufur ya. Duna kufur sudah lewat. Kadang lafaz kufur itu ada dalam hadis, dalam Al-Qur'an, tapi yang diinginkan kufur duna kufur. Kufur duna kufur. Kalau ini sama dengan yang tadi. Qala rahimahullahu taala wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdihi khaira ajjala lahu al-'uqubati fid dunya atau ajjala al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan dengan hambanya, maka Allah akan menyegerakan untuknya balasan di dunia dari dosa yang dilakukan. Masya Allah. Perhatikan, ini yang kita katakan tadi, bahwasanya ketika seorang di musibah, itu pada hakikatnya Allah inginkan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita dengan siksaan yang disegerakan untuk kita dunia. Di dunia kalau disiksa gampang, antum bisa beli obat, antum bisa ditemani anak, istri, keluarga. Tapi kalau di neraka antum disiksa, antum tidak bisa minum air es. Kalau di sini antum disiksa kepanasan bisa masuk kulkas. Iya. Tapi kalau di neraka tidak ada. Antum bisa minta tolong sama teman kalau antum sakit, bisa. Antum bisa beri berobat. Ya kan, tapi kalau di neraka, bagaimana Allah memberikan kebaikan? Jadi kadang orang diberi musibah, dia celah Allah SWT. Dia suudzon kepada Allah SWT. Tapi kalau orang beriman, tidak. Dia senang. Kenapa? Dia pikirkan siksaan di akhirat itu lebih dahsyat. Dikatakan apa? Wa naru jahannama asyaddu harra. Wa naru jahannam asyaddu harra. Lihat dalam ayat. Dan api neraka itu lebih panas dibanding apa yang kita rasakan dari panas di sini, dari api itu. Perhatikan. Jadi kalau orang beriman,
Iya, dia mengenal Allah SWT, nama dan sifatnya. Ketika tertimpa sesuatu padanya, dia bersyukur. Dia sakit, dia menahan. Dia menahan demi apa? Kebaikan yang ada di belakang dari musibah ini. Oleh karena itu Allah katakan, Nabi SAW, kalau Allah menginginkan kebaikan, perhatikan, iya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Ini semakna dengan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari. Iya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah uji dia. Allah timpakan padanya musibah. Ini semakna. Ya, semakna dengan hadis Abu Hurairah di riwayat Bukhari. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, tapi kalau Allah inginkan kejelekan kepada seorang hamba, maka Allah akan menahan darinya dari dosa yang dilakukan, menahan ukubah. Biarkan dulu. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Perhatikan, sampai banyak nanti sampai hari kiamat menggunung balasannya. Karena sudah tidak diberi balasan di dunia. Iya. Sudah menggunung, lebih dahsyat lagi balasannya. Jadi jangan orang kalau tidak diberi sakit, enak ini. Atau tidak pernah susah, tidak pernah sedih, bahagia terus. Iya, tidak pernah merasa sengsara dan seterusnya apa. Iya, itu banyak-banyak berdoa, ya Allah. Iya. Perhatikan, antum pernah dengar kisah ulama yang dia di tengah-tengah hutan, di tengah hutan. Tatkala dia lapar, dalam hatinya menginginkan apa? Kambing hutan. Kambing hutan itu baru dilihat, larinya sudah, bagaimana kencangnya itu, saking liarnya. Ini ulama disebutkan, lapar dan dia ingin, dia menginginkan kambing seperti itu. Tiba-tiba kambing itu datang di depannya, tersungkur, minta disembelih. Apa kata ulama? Langsung berdoa, ya Allah, jangan sampai ini balasan yang disegerakan untuk saya sampai di akhir saya tidak disisakan lagi. Takut dia. Perhatikan. Jadi dia merasa takut bahwasanya keinginan saya ini, ya, disegerakan di dunia dan tidak disisakan lagi untuk di akhirat. Karena di akhirat lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Perhatikan, tak kala dia menginginkan ambil langsung datang. Dan dia takut bahwasanya ini disegerakan di dunia dan tidak disisakan di akhirat. Perhatikan rasa takutnya ini. Jadi jangan merasa bahagia kalau Masya Allah, sehat terus, rezeki lancar terus, iya, tidak ada hambatan. Ya dia koreksi dirinya, koreksi, ya, koreksi jangan sampai ini Allah SWT menahan ukubah untukmu sampai dicukupkan di mana, di akhir. Jadi Masya Allah, ya, hadis seperti ini. Oleh karena itu disebutkan para ulama, ini kitab tauhid, kalau bisa setiap tahun dibaca. Setiap tahun dibaca, matanya sedikit penjelasan. Iya. Kenapa? Iya, kehidupan itu dilingkupi dengan tauhid. Antara kesempurnaan tauhid dengan asal tauhid, cakupannya dalam kitab ini. Kitab tauhid. Di awal-awal itu membahas tentang asal tauhid. Iya kan? Bagaimana membatalkan asal tauhid, menghilangkan asal tauhid. Di akhir itu pembahasan bagaimana menyempurnakan tauhid. Muamalah kita, adab kita, keadaan kita. Contoh seperti ini. Ini sedikit tapi bagaimana menambah kita. Kemarin juga sudah lewat tentang apa? Roja dan khauf. Sekarang jadi syahidnya di sini Allah SWT menginginkan kebaikan. Ya. Kemudian cara Allah menginginkan kebaikan, ajjalul uqubah fid dunya. Tapi syaratnya bagaimana Allah menginginkan kebaikan dengannya ketika ditimpa musibah? Syaratnya apa? Apa syaratnya? Iya, dia harus sabar. Dia harus sabar. Kalau dia tidak sabar, sudah tidak ada kebaikan padanya. Iya, tidak mendapatkan apa-apa di balik musibah itu. Menunjukkan sabar ini adalah ibadah. Kenapa? Karena ketika ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, Allah pada hakikatnya menginginkan apa? Kebaikan. Allah membalas padanya kebaikan. Menunjukkan sabar itu adalah ibadah. Paham penilaiannya ini? Iya. Kalau penilaiannya, insya Allah mudah. Demikian pula di ayat setelahnya sama dengan ayat yang, atau di hadis setelahnya sama dengan hadis ini. Kata Nabi SAW,
Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Kalau ini kaidah. Kalau mau banyak balasanmu, harus besar juga apa? Banyak juga ujianmu. Kalau mau besar pahala yang kau dapatkan di sisi Allah, walaupun Allah katakan innamal yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, tapi dilihat juga bagaimana besarnya musibah itu. Bagaimana besarnya musibah itu. Wa inna Allah Ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Iya, ujian itu disebutkan Ibnu Taimiyah ada dua. Ada ujian bukan dari ikhtiar, memang dari Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala menguji makhluknya. Seperti sakit. Ya kan? Seperti sakit. Iya. Kita ditimpa musibah, sakit. Ada ujian tapi melalui makhluk. Melalui makhluk. Kalau yang pertama, bisa saja orang sabar, ya kan? Bisa tidak? Orang sakit. Ya kan? Tidak bisa. Siapa? Ya kita terima bosain dari Allah. Tapi sabar yang kedua ini dari mana? Ya, yang datang dari manusia. Maka Ibnu Taimiyah ini sedikit. Tidak ada yang bisa bersabar bahkan bersyukur kecuali para nabi. Bagaimana Nabi SAW tak kala diusir. Ya, bagaimana Nabi SAW tak kala dilempari apa? Kotoran. Bagaimana Nabi SAW di sebagian keadaan tak kala diusir dari suatu tempat, kemudian datang malaikat penjaga gunung, dikatakan saya timpakan ini. Jangan. Bisa saja mereka ini tidak tahu. Bisa saja mereka ini bodoh, perlu untuk diajari dan seterusnya. Ada kira-kira seperti itu. Makanya dunia tidak ada yang bisa bersabar atau bersyukur di atas hal tersebut kecuali para nabi dan orang-orang soleh. Karena keimanan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu sifatnya ini adalah sifat sementara, namun balasannya luar biasa. Ya kan? Sementara itu kalau misalnya tidak selamanya, karena nanti akan meninggal, ya kan? Tapi balasan di sisi Allah apa? Selamanya. Tidak terhingga. Ini katana wa inna Allah Ta'ala idza habba qauman, kalau Allah cinta kepada kaum, ibtalahum, dia uji. Ya, berarti ujian ini bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan apa? Aqdarillah khairi wa syarrihi. Khairihi ini jelas. Ya kan? Tapi kalau syarrihi, apa maksudnya syarrihi? Jelek. Apakah Allah Subhanahu wa taala ada perbuatannya jelek? Wa syarru laysa ilaik. Ini jelek nisbi. Ini dilihat dari apa? Al-maf'ul, al-maqdur. Apa yang ditakdirkan. Tapi ketentuan Allah SWT semuanya itu bagus. Kenapa? Karena tidaklah Allah beri ujian kecuali Allah menginginkan kebaikan. Makanya binisbati dilihat dari hikmahnya, ini bagus. Tapi dilihat dari apa yang terjadi, ini jelek. Makanya dikatakan takdir baik, takdir buruk. Buruk dari sisi apa? Dari dua sisi. Dari satu sisi buruk, dilihat dari satu sisi buruk, dilihat dari sisi lain apa? Sampai kata Ibnu Qayyim, sampai diciptakannya syaitan itu adalah kebaikan. Syaitan diciptakan itu kebaikan. Syaitan ada perbuatannya bagus. Tidak ada perbuatannya bagus syaitan. Sudah dijamin masuk neraka. Tinggal tunggu hari kiamat. Tapi kata Ibnu Qayyim itu bagus. Apa dari sisi bagus mana? Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dengan sebab apa? Sebab syaitan menggoda untuk makan pohon itu. Tapi tak kala Nabi Adam dikeluarkan kemudian bertobat, maka derajatnya lebih tinggi dibanding derajat yang masih dia berada dalam surga. Berarti sebab apa? Sebab syaitan. Kadang orang tidak mengingat Allah SWT karena godaan syaitan. Ya kan? Perhatikan. Tak kala dia terus-menerus kemudian dia jatuh dalam dosa, kemudian dia teringat. Setelah itu dia bertobat dan semakin taat kepada Allah SWT. Ya kan? Dan dia tahu nama Allah SWT Tawwab, Allah Al-Ghafur. Setelah itu dia semakin dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab syaitan dia dijadikan di mana? Dalam dosa, kemudian dia bertobat. Tidak bisa orang bertobat. Iya. Kecuali dia jatuh dalam dosa dulu. Ya kan? Perhatikan. Sebab apa? Syaitan. Jadi syaitan itu buruk. Tapi dari satu sisi, itu baik. Dari baik. Seperti ini. Ya, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha maka untuknya
Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho ini wa man sakhita falahu sakh. Ini dua syahidnya. Ridho itu as-sabr wa ziyadah. As-sabr wa ziyadah. Itu ridho. Makanya dikatakan faman radiya, yaitu siapa yang sabar dan bertambah di atas kesabarannya lagi, di atas. Lebih dari kesabaran lagi, maka Allah akan ridho padanya. Berarti menunjukkan ridho itu apa? Ibadah, karena bisa mendatangkan apa? Sabar itu ibadah karena bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak tertinggi yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakh. Siapa yang murka? Ini dia. Murka ini lawan dari sabar. Falahu sakh berarti menunjukkan bahwasanya sabar itu adalah ibadah karena kapan tidak sabar, maka Allah akan beri apa? Kemurkaan. Paham sisi pendalilannya dua ini toh? Iya, kalau yang tadi kebalikannya. Kalau yang ini jelas. Ridho itu ziyadah apa? As-sabr wa ziyadah. As-sabr wa ziyadah. Jadi dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya sabar itu adalah ibadah. Iya, sabar itu bagian dari keimanan, bagian dari tauhid. Iya, tapi pembahasannya di sini terkhusus pada sabar apa? Terhadap musibah. Kita sudah jelaskan sabar itu ada 3, ya. Sabar itu ada 3. Baik. Nasail, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek. Caranya juga pendek. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsir ayat at-taghabun. Yang sudah tadi ya. Tafsirnya bahwasanya ini seorang yang ditimpa musibah kemudian dia tahu bahwasanya dari Allah, kemudian dia sabar. Dari kesabarannya ini Allah beri apa? Hidayah. Menunjukkan sabar itu adalah ibadah karena bisa Allah SWT akan berinya hidayah. Nah, terus. Qala musannif tsaniyatu anna hadha min al-iman. Iya. Sabar itu dari keimanan kepada Allah. Sabar itu dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menerima ridha terhadap musibah itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari tauhid. Dari tauhid. Nah, dari ibadah. At-ta'nu fil nasab. Iya. Yang ketiga ada celaan pada nasab, hindari kekufuran. Kufur asghar. Ya, kufur duna kufur. Mencela nasab. Nah, kedua. Yang empat. Syiddatul wa'idi fi man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Ini di sini ada dahsyatnya ancaman. Ancamannya di sini perlepasan diri Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan dosa besar. Laisa minna. Iya, laisa minna. Ini kalau ada lafaz seperti ini dari Nabi SAW menunjukkan itu dosa besar. Nabi SAW berlepas diri. Demikian pula ini adalah niyahah. Dan niyahah itu adalah kekufuran. Kekufuran. Kemudian niyahah itu adalah perbuatan dari orang-orang jahiliyah. Ini sudah berapa? 3 tadi. Laisa minna, kemudian dari kekufuran, kemudian dari perkara jahiliyah. Menunjukkan hal tersebut adalah dosa besar. Sesuatu yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-khamisatu 'alamatu iradatillahi bi'abdihi al-khair. Iya, tanda keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kebaikan itu dengan apa? Dengan diberi, dengan disegerakan ukubahnya, kemudian dia bersabar. Iya. Jangan dia lama baru bersabar. Sabarnya itu ketika timpa musibah. Iya. Ketika timpa musibah. Dan jangan juga dia minta sabar sebelum apa? Ditimpa musibah, tapi minta dia apa? Al-afiyah. Iya, al-afiyah. Jangan dia minta sabar sebelum ditimpa musibah, tapi dia minta afiyah. Iya. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah. As-sadisatu iradatullahi bisyarr. Keinginan Allah SWT kepada hambanya dengan kejelekan, dengan apa? Dengan ditahan dari ukubah di dunia, dibiarkan begitu saja. Ya. Terus As-sabi'atu alamatu hubbillahi lil 'abdi. iya, alamat kecintaan Allah kepada hambanya dengan apa? Dengan mengujinya. Jadi pada hakikatnya kalau Allah menguji seorang muslim, seorang hamba dari Allah SWT, hambanya, bukan hamba syaitan. Hambanya. Maka Allah pada hakikatnya Allah cinta kepadanya. Itu dulu. Tapi kalau dia ridho, maka kecintaan itu belum menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Lebih. Tapi kalau dia murka, maka hilang dari asal itu menjadi apa? Kemurkaan untuknya. Jadi syaratnya
Allah panaikan cinta kepada kita. Tapi bagaimana kita menanggapi kecintaan Allah? Kalau kita ridho, maka Allah beri kita ridho. Tapi kalau kita murka, maka Allah juga murka kepada kita. Iya. Itu. Nah. Ats-tsaniyatu tahrimus sakh. Iya, larangan dari sakh. Ini larangan dari sakh ini dilihat. Karena akan mengundang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pula. Makanya dikatakan haram. Nah. At-tasi'atu thawabur ridha bil balasan ridho dengan apa? Dengan ujian. Kalau dia ridho, maka Allah juga ridho kepadanya. Kalau dia ridho, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Faman radiya falahu ridho. Dan ridho sudah kita jelaskan ya, hubungannya dengan sabar apa? Karena ridho itu as-sabr wa ziyadah. As-sabr wa ziyadah. Oleh karena itu 4 tingkatan ya. Kalau orang ditimpa musibah ada 4. Ada namanya as-sakhat, ini haram. Ada namanya sabar, ini wajib. Ada namanya ridho, ini apa? Sunnah. Dan yang terakhir adalah syukur. Tahu bersyukur. Kalau ridho yang syukur itu, kalau ridho kita terima. Ya? Kita terima tanpa dipikirkan lagi. Bagaimana musibah itu. Kalau syukur, di atasnya lagi. Tahu syukur. Ya kan? Apa dalilnya? Kalau apa keutamanya kalau orang bersyukur? Ya? Ditambahkan. Berarti dia kalau dia bersyukur, seakan-akan tambah lagi. Kan dia tahu ini kebaikan. Ya, ada yang begitu. Kalau dia timpa musibah ya sudah tambah. Hah? Iya. Baru saya sedikit, aduh. Iya. Bagaimana bersyukur? Iya. Ini makanya dikatakan Ibnu Taimiyah seperti ini tidak ada yang bisa kecuali orang para nabi dan orang-orang soleh yang keimanannya sudah sangat tinggi ya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu hakikat dari hal tersebut. Nah, selesai. Baca syarahnya. Maqal syarih pendeknya. Rahimahullahu taala asyarhu babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Amma as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'siyatihi fa huwa zahirun li kulli ahadin annahuma minal imani bal huma asasuhu wa far'uhu. Fa innal imana kullahu sabrun ala ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa yuqarribuhu ilaihi wa sabrun an maharimillah. Iya, di sini musannif memberi syarat bahwasanya sabar itu ada 3. Ya kan? Ya, dari bab tentang aqdarillah ini 1, kemudian beliau memberi jenis lain dari kesabaran itu. Tapi beliau menerangkan 2 ini itu jelas. Jelas, ya. Kata beliau asyar babul minal imani billah as-sabr ala aqdarillah. Kata beliau, amma as-sabr ala ta'atillah was-sabr an ma'siyatihi. Perhatikan ini huruf jarnya. As-sabru ala ta'atillah was-sabru an. Jangan sabru ala ma'siyah. Kalau sabru ala ma'siyah berarti ini ada pernah ya saya di Yaman, la ilaha illallah. Tak kala dijelaskan sabr itu ada berapa? Sabr salah satu anwa'. As-sabr ala al-ma'siyah. La. Sabr ala al-ma'siyah yakni dijelaskan sabr berarti antum bersabar melakukan maksiat, biarkan. Itu sabr an. Iya. Bersabar menahan diri dari maksiat. Kalau sabr ala ta'ah berarti bersabar di atas ketaatan. Sudah taat, dia sabar terus-menerus seperti itu. Kata beliau 2 hal ini fa huwa zahirun likulli ahadin annahuma, ini nampak jelas bahwasanya setiap dari keduanya ini minal imani billah atau minal iman. Iya, minal iman. Karena jelas ya dalam ayat ya. Iya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka ma'al ladina itu sabarkan dirimu di atas bersama orang yang di atas ketaatan, orang-orang soleh. Iya. Wastabir li ibadati. Iya kan? Sabar. Ketika ini dari keimanan. Kata beliau, bal huma asasuhu wa far'uhu. Bahkan ini pokok dan cabang dari keimanan. Pokok dan cabang dari keimanan itu sendiri. Fa innal imana, karena keimanan itu kullahu seluruhnya adalah sabar. As-sabar di mana? As-sabar ala ma yuhibbu Allah wa yardah wa yuqarribu ilaihi. Itu iman seluruhnya. Sabar di atas
ketaatan kepada Allah, dari apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhai, dan apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sabar dari menahan diri dari maksiat. Iya. Jangan bawa diri kita kepada maksiat walaupun jiwa kita, inna nafsal ammaratun bisu, tapi kita sabar. Sabar menahan diri kita, jiwa kita yang selalu mengajak kepada kejelekan. Dan ini tabiat. Makanya Allah katakan inna nafsal ammaratun bisu. La ammaro, itu la ammaro isim apa? Mubalaghah, la ammar. Yang senantiasa mengajak. Ya kan? Ammar, senantiasa akal, nawam, ini semua masuk semua. Sifatnya yang sudah nawam, tukang tidur, akal, tukang makan. Ya kan? Tapi dia ammar. Perhatikan. Jadi jiwa itu akadnya. Tapi bagaimana seorang menahan dari situ? Kita ingat ada khauf, dan ada roja. Khaufnya kita takut kalau kita ke sana, takut akan dosanya, akibatnya. Dan kita harapan ketika menahan, mengharap apa? Balasan. Masuk lagi khauf dan roja. Di sini kata beliau, fa inna din, ثم قال الشارع رحمه الله فإن الدين يدور على ثلاثة أصول تصديق خبر الله ورسوله وامتثال أمر الله ورسوله واجتناب نهيهما فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. Terus. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله أتم الحكمة في تقديرها وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على مكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضال الأخلاق فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده. Insyaallah. Kata beliau, fa inna dina, agama itu berputar pada 3 usul. Ini 3 usulnya, perhatikan ini. Tasdiqu khabarillah wa rasulih. Pertama, dia harus membenarkan khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu, wa imtisalu amrillahi wa rasulih. Kemudian dia melakukan perintah dari Allah dan Rasulnya. Apalagi wattinabu nahyihima, dan meninggalkan, menjauhi larangannya. Itu usul, 3 usul itu. Kata beliau, fasabaru, dan sabar, ala aqdarillah al-mu'limah, dan sabar, maka sabar terhadap takdir Allah SWT yang mu'limah, alam yang buat orang sakit, sedih, seterusnya. Musibah. Dakhilun fi hadhal umum, masuk semua di 3 ini. Masuk semua di 3 ini. 3 usul ini. Walakin, akan tetapi, khassa bidzikri, atau khussah, dikhususkan. Walakin khussa bidzikri, tapi dikhususkan dengan penyebutan. Pembahasan seperti ini li syiddatil hajati ila ma'rifatihi wal amali bi, karena butuhnya kita untuk mengetahui hal tersebut dan bagaimana kita beramal dengan hal tersebut. Bagaimana seorang itu sabar terhadap musibah yang menimpa seorang hamba. Yang tidak terlepas seorang hamba dari hal tersebut. Kata beliau, karena apa? Fa innal abda, kalau kita sudah tahu, kalau orang sudah tahu, karena hamba itu, kata beliau, kalau dia sudah tahu annal musibata biidznillah, kan? Bahwasanya dia tahu musibah itu datang dari Allah SWT, sudah melalui izinnya, takdirnya. Kata beliau, wa anna Allah atammal hikmata, dan Allah sudah menyempurnakan hikmah pada pentakdiran hal tersebut. Kita ditimpa sakit dan seterusnya. Walahun ni'matus sabighah fi takdiriha, dan Allah memiliki atau untuknya hamba ini itu nikmat yang sangat banyak pada pentakdiran ini terhadap seorang hamba, maka radiyah biqada'ihi,
atau radiya bi qada'illahi wa sallama li amrihi wa sabara 'alal makarih. Maka kalau dia tahu begini, ya kan? Dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali karena ada hikmahnya. Ya? Dan Allah memiliki, dan ini nikmat yang sangat banyak. Ya. Dalam musibah seperti ini, maka dia akan ridho. Sudah. Ridho. Dan dia akan, kata beliau, salam dan menerima hal tersebut, perkara ini, wasobaroh, dan dia pun bersabar terhadap apa yang dia tidak sukai. Ya kan? Kenapa? Karena sudah pembenaran tadi 3 itu. Tapi dia ridho, lihat, dia menerima dan dia sabar, ini ada alasannya. Apa itu? Taqarruban ilallah. Karena bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kenapa dia ridho? Kenapa dia sabar? Kenapa dia terima? Wa raja'an li sawabihi, dan kenapa? Karena dia mengharap balasan. Ya kan? Dia takut. Sudah lewat kemarin, toh? Kalau dia timpa musibah, takut dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak sabar. Iya. Malah dia suudzon kepada Allah. Wa khaufa min iqabihi. Dia takut kalau dia tidak sabar, Allah beri ancaman untuknya. Maka dia sabar, dia ridho. Kalau dia tidak ridho, kalau dia murka, maka Allah murka padanya. Dia takut, makanya dia ridho. Ini subhanallah, di atas keikhlasan sudah. Kata beliau, waqtinaman li afdalil akhlaq, dan dia mencari bentuk penjagaan dari akhlak yang paling mulia. Iya. Menjaga, penjagaan, pemerhatian terhadap akhlak yang mulia. Watma'anna qalbuhu wa qaimanuhu wa tauhiduhu. Maka fatma'anna, maka dengan ini, iya, semua ini dia sabar karena ini, sabar karena itu, maka hatinya akan menjadi tenang dan imannya menjadi kuat. Demikian pula apa? Tauhidnya kepada Allah SWT. Masya Allah. Iya, ini pelajaran adab kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya lepas dari 2 itu. Ya, ini saya disebutkan itu ya, penting juga. Ketika ditimpa musibah itu ada 2. Ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ikut campur dengan orang lain. Ya, memang takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan. Ada yang dari manusia, gangguan kepada jiwa kita, kepada kehormatan kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita dan seterusnya. Nah, ini ujian lebih berat, ya, lebih berat karena bisa saja kita membalas dari perlakuannya. Tapi kalau kita sabar, iya, maka demi tidak ada yang bisa sabar di atas hal ini kecuali para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang-orang soleh. Naam. Insyaallah kita lanjutkan nanti besok. Ini panjang ya. Wah, ini lumayan. 2 lembar tentang ria. Ya, insyaallah semoga bisa kita selesaikan saat pertemuan. Subhanallah walhamdulillah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka.